Dulu, kota di dataran tinggi ini pernah menjadi salah satu pelabuhan besar Belanda di Sumatera Barat. Banyak yang mau saya lihat, tapi kayaknya lebih asik kali ya kalau misalnya kita ngelihatnya dari ketinggian. Ini sekarang saya berada di puncak Yang Kisau, mau main para layang. Yuk. Udah siap, Bang? Kini para layang atau paragliding dari Bukit Lengkisau di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut semakin banyak diminati oleh para gliders sejak diresmikan pertama kali pada tahun 2003. Versi paling populer tentang asal mula paragliding adalah saat Angkatan Laut Amerika melayang menggunakan parasut yang ditarik oleh kapal selam sebagai cara untuk mengintai pada zaman Perang Dunia Pertama. Paragliding sendiri bekerja berdasarkan dua jenis kekuatan angin, yaitu angin yang menabrak lereng atau dynamic lift dan angin naik karena thermal atau thermal lift. Udah. Oke, tinggal helm lagi. Helm. Ya, biar safety. Siap. Oke. Pakai helm. Gimana? Siap, Sipit, Bang? Coba. Pas, sudah? Pas. Oke, sip, Bang. Thank you, Bang. Ini sebentar lagi kita mau landing. Oke, kita siap-siap mau landing. Bismillah, mudah-mudahan gak jatuh. Oke. Saya jatuh. Aduh. Oke. Berhasil kita ya, Bang ya, mulus ya. Setelah melihat keindahan Kota Painan dari udara, nah saya mau ke pesisir pantai nih untuk bertemu salah satu nelayan. Saya pengen lihat aktivitas mereka. Yuk. Peri, sudah siap Peri? Siap ya? Kita cari gurita ya. Kemana Pak carinya kita? Sana. Nah, ini nih alat untuk mencari gurita. Sebenarnya sih simpel ya. Ini besi. Nah ujungnya itu dibikin seperti kail, tajam kayak gini. Samudra Hindia, samudra terbesar ketiga dunia ini, meliputi 20% permukaan air bumi. Samudra Hindia berperan sebagai penghubung 57 kepulauan, 1 negara Afrika, dan 18 negara Asia. Samudra Hindia menjadi bagian besar dari wilayah Indonesia. Tak terkecuali juga membawa berkah hasil laut bagi warga di pesisir selatan. Di alam, terdapat sekitar 300 spesies gurita octopoda. Spesies ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Quirina dan Inquirina. Quirina ditandai dengan keberadaan sirip dan cangkang kecil, sedangkan Inquirina kebalikannya.
Spesial Inquirina lah yang paling sering ditemukan. Gurita termasuk jenis Cephalopoda dalam kelas moluska yang tak bertulang. Kondisi ini justru memudahkan gurita dalam bertahan hidup. Gurita akan menyemprotkan tintanya sebagai salah satu cara pertahanan diri jika merasa terganggu. Kabur. Kita dapat lagi. Tadi sempat dapat cuman kabur, tapi ini kita dapat lagi lebih besar. Nah, ini besar banget guritanya. Tuh, lengket-lengket. Ini nih yang bulat-bulat ini sebenarnya dia ini mempunyai alat hisap. Jadi kalau misalnya kena di tangan, nah kayak gini, lengket. Nah hati-hati juga nih kalau misalnya guritanya masih hidup, dia bakal menekan alat pernafasan kita seperti hidung, telinga. Ini udah mati jadi aman, dia masih lengket. Meskipun dapat tumbuh dengan cepat, gurita pada umumnya berumur singkat, antara 3 sampai 5 tahun. Nah jadi ini nih kelebihan dari gurita. Dia bisa berkamuflase. Yang ini yang saya ini dapat warna coklat. Ini warna putih gitu. Jadi dia bisa berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Nah jadi kalau misalnya lautnya tetap dijaga dan cara pengambilannya juga ramah lingkungan, ini guritanya pasti akan selalu ada. Kita dapat 2 ya Pak ya? Dapat 2. Bapak tadi ngambil? Aku. Saya nonton. Iya. Ini besar-besar ya. Ini kalau besar banyak. Oh, lebih. Gak di mana-mana. Ini saya diajakin cari batu. Nah, ini saya mau cari batu Bukit Jarak tuh sama abang-abang. Nah, katanya sih di atas sana banyak. Nah, yang istimewanya batu solar Bukit Jarak ini memiliki sulaiman. Kayak gimana saya juga nggak tahu. Nanti kita lihat aja ya. Yuk. Batu akik terbentuk dari magma cair yang naik ke permukaan bumi melalui proses panjang hingga miliaran tahun lamanya. Panas magma yang mencapai 1000 derajat Celcius akan mendingin seiring dengan menjalarnya magma ke permukaan melewati celah batu hingga membentuk kristal. Berbeda dengan batuan intan yang terpendam jauh di dalam tanah, batu akik adalah batuan alam yang muncul terdekat dengan permukaan, di mana seiring perjalanannya akan mengisi rekahan dan pori-pori batuan. Bahkan mengisi fosil kayu hingga membatu dan menghasilkan bebatuan unik yang beraneka ragam. Menurut penelitian, batuan mulia paling banyak ditemukan di bekas gunung api purba dalam bentuk bongkahan. Mengendap di dalam tanah atau mengalir mengikuti aliran air yang melewatinya. Meskipun banyak gunung berapi di Indonesia, namun kesemuanya masih gunung api muda dan aktif. Berbeda dengan Afrika Selatan yang menjadi sentra emas dan batu mulia dunia. Ini kayaknya saya dapat nih. Bener gak? Ini? Iya ya. Ini saya baru sebentar, tapi saya udah dapat. Mungkin rezeki saya kali ya. Tapi ini saya baru pertama kali loh. Biasanya saya cari batu itu di dalam goa atau di sungai. Tapi ini nyarinya ke bawah tanah. Coba deh perhatiin nih garis-garisnya. Nah ini ciri khasnya. Namanya tuh sulaiman. Garis ini tuh. Bagus ya? Lihat deh. Jenis lainnya bisa berupa garis pita melintang dengan warna bervariasi. Namun sayang, lubang sisa galian dan bahaya tanah longsor kadang membayangi aktivitas penambangan batu yang mulai marak dilakukan.
Perkumpulan pecinta batu pun mulai membuat aturan yang ketat dengan tidak mempergunakan alat berat dalam pencarian dan tetap menjaga lingkungan sekitarnya guna menghindari hal yang tak diinginkan. Empat ya bang? Banyak. Aku dapat satu. Banyak. Tapi Satu. besar. Woi, saya juga dapat satu tapi kecil. Ini yang bagus. Ini paling bagus ya. Jadi kalau misalnya mau lihat hasilnya kayak gimana, memang harus digosok dulu. Ini kita gosok ya bang ya, biar jadi. Nanti habis jadi, buat saya. Boleh. Oke, yuk bang. Mahalnya batu akik turut didukung oleh kemahiran sang juru batu dalam membentuk dan mengolah bongkahan batu menjadi batu mulia indah yang dipercaya pemakai batu ini bisa memperoleh berkat tuah dari cincin yang dimiliki Nabi Sulaiman. Nah, jadi habis proses pencarian itu harus dipotong dulu, terus dialusin. Nah, yang terakhir dimengkilatin. Ini masih baru setengah jadi. Jadi kalau misalnya ada motif Sulaimannya, ini udah kelihatan kan? Ada garis-garisnya. Ini ciri khas batu solar Bukit Jarak. Nah ini juga nih, Bukit Jarak punya ya. Keren nih bang ya. Hal mencolok lain dari perbandingan solar dan biosolar adalah harga jualnya. Batu jenis Indocrest Biosolar jauh lebih mahal dari batu solar biasa, berkisar antara ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Katanya kalau misalnya bedain yang asli sama yang palsu itu di telinga dingin. Coba ya, saya cobain ya bang ya. Dingin? Gimana? Dingin? Apa karena kena air bang? Coba ya, lihat lagi. Dingin juga. Ini dia, Lubuk Singkayang Tabing. Jadi ini lokasi tempat pencarian ikan semah atau masyarakat di sini biasa bilang itu ikan gariang. Lokasi di mana, bang? Di lokasinya itu di dekat batu. Oh, di sana ya? Di bebatuan ya? Jadi sebenarnya memang lokasinya itu di dekat bebatuan, di sela-sela, karena memang ikan gariang itu adanya, dia ngumpet di sela-sela dan dia makannya juga emang lumut. Jadi banyak di sana. Yuk, kita langsung sana aja ya bang ya? Ya. Yuk. Nah ini dia alatnya. Yang ini namanya cermin lawa. Yang ini badie-badie. Jadi caranya juga cukup sederhana. Jadi besinya ini ditarik menggunakan karet. Nah, ditarik gini. Nanti besinya bakal lompat dia. Nah, ini juga kacamatanya. Kalau saya bilang sih kacamata ya. Ini juga unik. Jadi cuman dari kayu aja. Dan ini pakai kaca. Saya pengen lihat nih. Ini kira-kira kalau pakai kacamata ini, itu kelihatan jernih nggak airnya? Soalnya ini saya lihat jernih. Ternyata kenceng banget. Ini asli. Ini jernih banget. Di Padang Pariaman, tidaklah sulit menemukan sungai berarus deras yang biasa disebut dengan Nyarai, tempat favorit bagi pemburu ikan arus deras. Terkadang, menyelam bebas dilakukan hanya dengan mengandalkan penutup mata dan kekuatan menahan nafas demi mendapatkan ikan buruan kami kali ini. Dapat bang. Lihat bang. Oke. Saya buka. Oke.
Ikan gariang nih ya? Bukan. Oh, bukan. Ikan kulari namanya. Kulari. Iya. Oh, jadi ini kita belum dapat ikan gariangnya, tapi kita dapat ikan kulari. Tuh. Ini kalau dilihat-lihat memang lebih hitam dibandingkan sama ikan gariang. Dia sisiknya lebih hitam. Nah, ini mulutnya juga di bawah. Tuh. Ini ciri-ciri ikan yang makannya tuh lumut. Nah, ini satu lagi nih. Oke, jadi kita belum dapat ikan gariangnya, Bang. Kita cari lagi ya, ikan gariang ya, biar dapat ya. Iya. Oke, ini kita simpan. Oke. Ya, ikan masyir sangat mudah ditemui di dalam aliran sungai deras dan berbatu. Tempat di mana lumut-lumut segar masih bisa ditemukan sebagai makanan utama ikan buruan kami. Namun, populasinya kini sangat terancam akibat pencemaran lingkungan dan penangkapan berlebihan atau overfishing. Ternyata memang nyari ikan gariang itu susah banget. Mana airnya dingin. Nah tuh, teman-teman saya, si abang-abang, dia mau udah biasa, jadi nyantai-nyantai aja tuh. Kayak dapet. Ikannya akhirnya dapet juga, tapi bukan saya yang dapet. Jadi ikan gariang ini beda nih sama yang biasa saya lihat. Dia tuh punya sirip 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini menandakan ikan arus deras. Nah, satu lagi nih. Sisiknya dia warna keemasan. Lucu ya. Jadi memang ikan gariang ini dia itu hidupnya itu di air bersih yang tidak terkontaminasi. Makanya zaman sekarang ini udah susah nih ikan gariang ditemuin. Tor SPP termasuk dalam suku Cyprinidae. Ikan air tawar ini bisa ditemui di Indo-Australia dan benua India. Sulitnya menemukan ikan gariang di habitat asli mulai menggerakkan warga untuk mulai membudidayakannya. Mulai dari keramba hingga lubuk larangan. Selain untuk mempermudah mendapatkannya, juga untuk tetap membiarkan ikan ini hidup dan berkembang biak di habitat alamnya. Ikan sini. Ini kalau menurut saya, rasanya itu manis dan seger karena tadi kan baru diambil. Walaupun nggak dikasih bumbu apa-apa, ini ajib banget rasanya. Ada telurnya. Dok, saya makan ya. Saya makan ya. Saya yang kebagian. Things you can do outside. So thank you so much for watching, and we'll see you next time with another video. Take care.